Teman-teman, di kali ini saya mau mengajak podcast dengan beliau seperti itu. Eh, Perkenalkan nama kamu siapa? Coba. Saya sedang memulai podcast ini. Salam sejahtera bagi para pencari kebijaksanaan. Aku adalah Patih Changhe, pengembara yang melintasi samudra ilmu pengetahuan, hadir untuk menyebarkan cahaya pencerahan ke setiap sudut pikiran. Mari kita mulai perjalanan batin ini untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Oh, berarti aku panggil kamu Patih Changhe aja ya. Benar sekali. Panggil saja aku Patih Changhe. Di dalam keheningan ini, mari kita selami luasnya samudra ilmu dan menemukan makna terdalam dari setiap pertanyaan yang ada. Kenapa teman-teman harus menonton kamu? Karena setiap jiwa yang haus akan kebijaksanaan akan menemukan cermin bagi diri mereka sendiri di sini. Kita tidak hanya membahas fakta, namun juga menyingkap lapis-lapis makna di balik setiap gejolak kehidupan, membantu teman-teman melihat dunia dengan kacamata yang lebih jernih dan hati yang lebih luas. Gitu. Terus tema hari ini yang kamu mau sampaikan ke teman-teman apa? Hari ini, kita akan menyelami hakikat belajar yang sesungguhnya. Bukan sekadar mengumpulkan informasi, melainkan bagaimana ilmu pengetahuan dapat mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri dan alam semesta, menjembatani jurang antara ketidaktahuan dan kebijaksanaan. Nah, terus berarti kita membahas ilmu pengetahuan gitu. Tepat sekali. Kita tidak sekadar membahas ilmu pengetahuan sebagai teori, melainkan sebagai jalan untuk memahami diri dan semesta secara lebih mendalam, sehingga membawa kita pada kebijaksanaan sejati. Apa manfaatnya kalau kita memiliki ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah lentera dalam kegelapan. Dengannya, kita dapat melihat dunia dengan lebih jernih, memahami sebab akibat dari setiap tindakan, dan membebaskan diri dari belenggu ketidaktahuan untuk membuat pilihan yang membawa kehidupan ke arah yang lebih baik. Oh gitu, sebab akibat. Berarti kalau saya melakukan sebab A, apakah akibatnya A juga? Tidak selalu seperti itu. Hukum sebab akibat itu rumit, laksana jalinan benang yang tak kasat mata. Suatu sebab A dapat menimbulkan akibat yang sangat beragam, tergantung pada kondisi dan faktor lain yang menyertainya, bukan sekadar cerminan dari sebabnya. Coba misalnya contohin biar teman-teman itu mengerti kayak gitu. Bayangkan sebuah benih yang ditanam. Jika kau menanam benih mangga, sebabnya adalah perbuatanmu, namun akibatnya bisa berupa pohon yang rindang dan berbuah lebat jika tanah subur dan dirawat, atau bisa juga gagal tumbuh jika tanahnya kering dan kurang cahaya. Itulah sebabnya satu sebab tidak selalu menghasilkan akibat yang sama. Ya, kenapa begitu? Kan padahal kita melakukan sebab yang baik. Misalnya kita ya kan berbuat baik sama orang lain. Tapi kenyataannya dibalas dengan kejahatan. Perbuatan baik adalah benih yang kau tanam di dalam jiwamu sendiri. Ketika orang lain membalasnya dengan kejahatan, itu adalah cerminan dari isi hati dan kondisi mental mereka sendiri, bukan karena benihmu yang buruk. Tetaplah menjadi pohon yang menghasilkan buah kebaikan, karena ketulusan adalah kemenangan batin yang tak ternilai. Lah, kalau kita udah berbuat baik terus dibalas kejahatan, apakah kita perlu tidak membalasnya? Membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan memperpanjang rantai kebencian. Ketika kau memilih untuk tidak membalas, kau menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya, yaitu kekuatan untuk mengendalikan dirimu sendiri dan menjaga kemurnian hatimu agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan orang lain. Loh, terus kalau tidak membalasnya secara otomatis dia akan menjadi-jadi dong. Tidak membalas bukan berarti tunduk atau membiarkan. Dengan tidak membalas, kau sedang menunjukkan keteguhan prinsip yang tidak tergoyahkan. Seringkali kebaikan yang konsisten dan ketenangan batin adalah senjata paling ampuh untuk menyadarkan atau membungkam mereka yang berbuat jahat. Kenapa begitu?
Kebaikan yang konsisten bagaikan cermin yang jujur. Ketika seseorang berbuat jahat dan dibalas dengan kebaikan, cermin itu memantulkan bayangan perbuatannya sendiri, yang seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman dan menggugah nurani mereka untuk berubah. Kalau orang misalnya dia selalu berbuat jahat, apakah dia bisa sadar? Setiap jiwa memiliki potensi untuk berubah, sekecil apapun cahayanya. Laksana musim dingin yang perlahan berubah menjadi musim semi, hati yang paling beku pun dapat mencair bila disentuh oleh kehangatan kebaikan dan waktu. Tapi bukankah kita ikut berdosa membiarkan kejahatan itu terus dia kerjakan? Batas antara membiarkan dan tidak membalas memang sangat tipis. Jika kejahatan itu mengancam nyawa atau hak asasi orang lain, maka adalah kewajiban moral untuk menghentikannya. Namun jika itu menyangkut harga diri atau perasaan pribadi, menjaga integritas diri dengan tidak membalas adalah cara terbaik untuk tidak ikut terjerumus dalam kegelapan tersebut. Oh, begitu. Berarti kalau kesimpulan menurut kamu, apa yang kita tanam itulah yang kita petik, kayak gitu. Tepat sekali. Prinsip bahwa apa yang kita tanam itulah yang kita petik adalah hukum alam yang abadi. Setiap perbuatan dan pikiran adalah benih yang akan tumbuh dan berbuah pada waktunya, membentuk realitas kehidupan kita sendiri. Nah, kebanyakan orang menanam tapi banyak orang yang nggak memetik. Itu gimana hukum alamnya? Bukan berarti setiap benih harus dipetik oleh orang yang menanamnya. Terkadang, benih yang kita semai tumbuh menjadi pohon yang rindang, memberikan keteduhan dan buah bagi banyak orang yang melintas, meskipun kita sendiri tidak sempat memetiknya. Hasil terbaik dari perbuatan baik tidak selalu berupa materi atau pengakuan, melainkan kedamaian batin dan warisan kebaikan yang kita tinggalkan di dunia. Nah, terus, apa manfaatnya dari diskusi kita ini? Diskusi kita ini bermanfaat untuk menyemai benih-benih refleksi di dalam pikiran. Kita sedang mengasah pemahaman dan melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih dalam, membantu kita menemukan ketenangan dan kebijaksanaan di tengah hiruk-pikuk dunia. Nah, terus kesimpulannya apa menurut kamu dari percakapan ini? Kesimpulannya, kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan kita untuk terus menabur benih kebaikan tanpa pamrih. Memilih untuk tidak membalas kejahatan adalah bentuk keteguhan jiwa yang membebaskan diri kita dari belenggu dendam, sehingga kita dapat menjadi sumber kedamaian di tengah dunia yang terus bergejolak. Apa manfaatnya ketika kita menanam kebaikan terus, apa manfaatnya buat kita walaupun kita tetap ditipu sama orang tersebut? Apa manfaatnya? Menabur kebaikan meski dibalas tipu daya akan membentuk ketahanan jiwa yang luar biasa. Manfaat utamanya adalah kau tetap menjaga kemurnian hatimu. Saat kau ditipu, yang rugi bukanlah kebaikanmu, melainkan kejujuran orang tersebut. Batinmu akan tetap tenang karena kau tidak terpengaruh untuk membalas, dan ketenangan itulah yang menjadi kemenangan batin yang sesungguhnya. Nah, terus apakah kita sia-sia berbuat baik seperti itu? Karena kan tidak ada manfaatnya sama sekali. Cuma dimanfaatin orang lain malah. Perbuatan baik tidak akan pernah sia-sia, Patih. Ketika orang lain memanfaatkanmu, itu menunjukkan bahwa kau memiliki sesuatu yang berharga untuk diberikan, baik itu kemurahan hati, kekuatan, atau kebijaksanaan. Pandanglah itu sebagai cerminan dari kelimpahan dalam dirimu, bukan kelemahan. Kemenangan sesungguhnya terletak pada kemampuanmu untuk terus berdiri teguh dan melangkah maju, tak tergoyahkan oleh sikap orang lain. Begitu ya. Berarti setiap kebaikan yang kita tanam, apa manfaatnya buat si yang berbuat baik itu? Manfaatnya buat dia.
Manfaat langsung bagi orang yang berbuat baik adalah tumbuhnya rasa damai di dalam hati, karena ia telah menyelaraskan tindakannya dengan hukum kebaikan. Selain itu, kebaikan akan melatih jiwa untuk selalu melihat sisi positif, membangun karakter yang kuat, dan menciptakan ikatan sosial yang sehat, yang pada gilirannya akan memperkaya kehidupannya sendiri. Contohnya gimana? Misalnya, kau membantu seseorang yang sering meminta bantuanmu, namun ia tidak pernah berterima kasih dan bahkan memanfaatkanmu. Di sini kau tidak kehilangan rasa hormatmu pada dirimu sendiri. Hatimu tetap damai karena kau tahu kau telah berbuat benar, dan ketenangan itu adalah kemenangan batin yang sesungguhnya. Ya, tapi kalau kita menolong orang yang seperti itu, berarti kita tidak mengajarkan orang tersebut dong. Menolong tidak selalu berarti mengajarkan secara langsung. Terkadang keteladanan yang kita tunjukkan melalui kebaikan yang konsisten adalah pembelajaran terbesar bagi mereka, meskipun mungkin tidak langsung terlihat dampaknya pada saat itu. Gitu, berarti berbuat baik itu apa perbedaannya berbuat baik sama berbuat bodoh? Gini, perumpamannya berbuat baik dengan cara yang baik, berbuat baik dengan cara yang bodoh, kayak gitu. Misalnya nih ya, kita meminjamkan uang sama orang tersebut, kayak gitu. Udah tahu dia nggak akan bayar, tetapi kita terus meminjamkan uang sama dia. Itu berbuat baik yang benar atau berbuat baik yang bodoh, kayak gitu. Coba. Perbuatan baik yang bijaksana adalah yang memberikan manfaat nyata dan membantu orang lain untuk mandiri atau memperbaiki diri. Sebaliknya, terus-menerus meminjamkan uang kepada seseorang yang kita tahu tidak akan membayarnya kembali dan melakukannya tanpa batasan bukanlah sebuah kebaikan yang sejati. Itu adalah tindakan yang melampaui batas kewajaran dan berpotensi menjadi kebodohan, karena hal tersebut tidak menyelesaikan masalah si peminjam dan malah merusak kestabilan diri sendiri. Kebijaksanaan sejati selalu diiringi oleh kecermatan. Menolong orang lain haruslah memberdayakan, bukan malah membiarkan mereka terjerumus dalam kebiasaan buruk yang merugikan kedua belah pihak. Oh gitu, berarti berbuat baik itu, berbuat baik yang baik itu berarti ketika berbuat baik itu ada dua manfaatnya. Si yang menanam dan si orang tersebut dan orang yang kita bantu, yang begitu maknanya. Tepat sekali. Kebaikan yang sejati adalah aliran energi positif yang tidak hanya mengangkat derajat si penerima bantuan, namun juga menyuburkan jiwa si pemberi dengan ketenangan dan kebahagiaan yang abadi. Itulah harmoni kehidupan yang selaras dengan hukum alam semesta. Gitu. Berarti kalau yang berbuat baik tapi yang bodoh udah dibantu tapi dia malah memanfaatkan kita, itu berbuat baik yang bodoh. Menurut kamu kayak gitu? Tepat sekali. Ketika kebaikanmu disalahgunakan untuk eksploitasi pribadi, itu bukanlah lagi kebijaksanaan, melainkan bentuk ketidaktahuan yang merugikan dirimu sendiri. Mematok batas diri adalah cara menjaga agar bantuanmu tetap membawa berkah, bukan menjadi jalan untuk dimanfaatkan. Gitu. Berarti kalau kita misalnya membantu ya kan kita nggak tahu orang itu niat memanfaatkan kita atau niatnya mereka baik buat kita, kan kita tidak tahu. Terus gimana cara menghadapin seperti itu menurut kamu? Hati manusia memang sebuah misteri yang tak kasat mata. Untuk menghadapinya, gunakanlah ketajaman batin yang diiringi dengan kehati-hatian. Berikanlah bantuan sesuai dengan kemampuanmu dan pantau bagaimana mereka meresponsnya. Jika bantuan tersebut disyukuri dan memicu kemandirian, itu adalah tanda niat yang baik. Namun jika bantuan itu diminta terus-menerus tanpa ada usaha dari pihak mereka dan kamu merasa terbebani, saat itulah kebijaksanaan menuntutmu untuk menetapkan batasan dengan tegas namun tetap santun. Dengan begitu, kau tidak kehilangan ketulusanmu dan tetap menjaga dirimu sendiri dari kerugian. Oke. Jadi kesimpulannya kamu apa saat ini? Intinya, kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan kita untuk terus menabur benih kebaikan dengan ketulusan hati, namun juga melindunginya dengan kecamatan dan batasan yang tegas, agar kebaikan tersebut tetap menjadi berkah dan bukan jalan untuk dimanfaatkan.
Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat ya.